Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Berjumpa kembali dalam podcast pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah dalam topik bahasan yang akan kita angkat hari ini, yaitu penanganan perubahan iklim dan pengendalian emisi gas rumah kaca di daerah istimewa Yogyakarta. Senang sekali saya Cynthia Rina kembali hadir menjumpai Anda pemirsa, dan tentu saja sudah ada narasumber yang akan membahas tema pada kesempatan hari ini. Saya akan perkenalkan satu persatu untuk narasumber yang sudah hadir di kesempatan hari ini. Untuk yang pertama ada Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLHK Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Bapak Syamsu Agung Wijaya SEMM. Selamat siang Bapak. Selamat siang, sehat selalu ya Mbak. Sehat selalu Bapak. Dan untuk yang kedua ada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY, ada Bapak Dr. Randas Trisaktiana MSI. Selamat siang Pak Tri. Salam seger sehat semangat. Segar sehat semangat ya. Dan untuk selanjutnya dari Komisi C DPRD DIY ada Bapak Nur Subiantoro. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak, dan salam selalu. Salam selalu, sehat selalu, dan kita akan berbincang hari ini tentu saja yang nantinya untuk berguna untuk masyarakat ya Bapak. Amin. Ya. Dan untuk penanganan perubahan iklim pengendalian emisi gas rumah kaca di daerah istimewa Yogyakarta, di mana Pemda DIY sendiri menunjukkan komitmen kuat untuk menghadapi isu perubahan iklim dengan mengintegrasikan upaya mitigasi dan juga adaptasi ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah di tahun 2022-2027 serta pengendalian emisi gas rumah kaca, di mana strategi ini juga sejalan dengan tujuan 13 SDGs, yaitu mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Pemda DIY secara tegas juga menetapkan target-target spesifik dalam pengendalian emisi gas rumah kaca sebagai bagian dari komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan pengendalian perubahan iklim. Kita akan bahas satu persatu dalam podcast ini. Untuk yang pertama juga saya akan bertanya kepada Pak Syamsu ya, dari DLHK Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan dukungan kebijakan pengendalian emisi gas rumah kaca di daerah istimewa Yogyakarta. Mungkin bisa diceritakan Bapak untuk DLHK ini sendiri dalam mendukung program tersebut, dan apa saja program atau inisiasi yang sedang dijalankan dalam mengurangi gas emisi rumah kaca di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Silahkan Bapak. Terima kasih Mbak Cynthia atas waktu yang diberikan. Ini memang sangat topik yang sangat baik sekali. Di dalam suasana yang semacam ini, iklimnya pun kita sudah tidak bisa membedakan gitu ya. Dasar sebenarnya itu kan munculnya ini kan di Perpres nomor 98 2021, yang mana di situ menerangkan bahwa penyelenggaraan nilai ekonomi karbon itu sama pengendalian emisi gas kaca tadi, rumah kaca tadi. Nah, di situ itu ada semacam target secara nasional Indonesia itu bahwa nanti pada tahun 2030 itu Indonesia itu untuk gas rumah kaca ini ditarget untuk bisa menurunkan 31,98%. Nah, setelah itu ada kebijakan lagi nih untuk menindaklanjuti itu ya. Ini Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kemen LH nomor 12 tahun 2024 ini yang mana penyelenggaraan kontribusi secara nasional dan pengendalian gas rumah kaca itu tadi dan perubahan iklim lah di situ. Nah, di situ ada istilah amanat supaya provinsi dan kabupaten kota itu membuat atau melaporkan inventarisasi gas rumah kaca. Itu tiap tahunnya ada. Nah, di situ DLHK sekarang sudah menyusun semacam itu. Tiap tahun kita buat semacam itu. Jadi di situ ada sumber-sumber emisi gas rumah kaca. Ada 5 sektor di situ. Yang pertama itu di sektor energi, yang kedua itu di sektor pengelolaan sampah, yang ketiga itu sektor pertanian dan
perikanan, yang keempat itu sektor industri, dan terakhir sektor kehutanan. Nah, dari itu sebenarnya nanti akan muncul seberapa penurunannya itu ada semacam itu. Terus kita tahun 2024 kita bekerja sama dengan Baperinda DIY Pak, dalam hal ini itu kita membuat kajian pembangunan rendah karbon di DIY. Nah, di situ itu ada semacam sebagai pedoman bagaimana ada semacam aksi mitigasi dan adaptasi yang disampaikan Mbak tadi itu, dan juga di situ kita sudah melihat prediksi proyeksi mulai dari tahun 2025 sampai 2024 nanti di situ ada, dan juga di situ nanti kajian kemarin itu ditindaklanjuti sebagai draft dalam penyusunan rencana aksi daerah di DIY dalam pengurangan gas rumah kaca tadi itu. Nah, ini memang baru diproses semacam itu, dan ini berjalan terus sebabnya ini memang isu-isu yang terlalu sensitif untuk sekarang ini. Saya kira itu dulu Mbak, nanti kita sambung lagi. Kalau misalnya melihat di daerah istimewa Yogyakarta sendiri Pak, yang saat ini upaya yang tengah dilakukan, melihat kondisi saat ini di DIY sudah semakin banyak kendaraan seperti itu, mungkin banyak bangunan-bangunan yang bisa mengeluarkan mungkin polusi atau lain sebagainya seperti itu, yang saat ini terjadi di DIY sendiri seperti apa Pak? Ya, memang kita mengacu data data yang kita susun tadi itu, yang inventarisasi gas rumah kaca itu itu memang di sektor energi tadi itu, energi itu yaitu tadi bisa bahan bakar tadi itu. Sekarang itu memang kalau kita melihat pertumbuhan kendaraan yang meningkat dengan tidak dibarengi sama jalan yang pengaturan yang baik, nanti akan memunculkan karbon NOx atau SO2 katakanlah gitu, yang itu menjadi mengurangi meningkatnya gas rumah kaca tadi itu. Ya, memang kita sekarang ini baru berproses lah. Kalau kita melihat sekarang ini kan banyak sekali apalagi di pemerintah pusat atau di daerah sendiri itu mendorong adanya kendaraan listrik lah sekarang semacam itu kan. Sekarang kalau kita melihat itu sudah banyak gitu. Nah, ini salah satu upaya dari pemerintah semacam itu, dan ini perlu dukungan juga. Sebenarnya banyak sekali sih yang program yang ada di Delaka itu, apalagi ada sekarang Pak Tri yang tahun 2023 itu sudah ada pergubnya yang tentang Jogja Hijau katakanlah gitu, yang di situ ada 4 pilar yang dilaksanakan gitu, mulai dari pengelolaan lahan terbuka, konservasi air, konservasi energi, dan satunya pengelolaan sampah mandiri. Nah, itu sangat membantu juga. Dan juga ada kalau di program pusat itu kampung proklim katakanlah gitu. Bagaimana masyarakat ini menjadi tahan terhadap perubahan iklim semacam itu, dan juga ada semacam aksi mitigasi yang dilaksanakan di situ. Sebenarnya sudah tinggal jalan aja sebenarnya. Bagaimana tinggal ini dari dewan, dari yang lebih atas lagi untuk mendorong itu supaya bisa jalan secara maksimal. Saya kira itu. Kalau dari DLHK sejauh ini bagaimana untuk kolaborasinya seperti itu untuk dari pemerintahan daerah maupun mungkin organisasi non pemerintah dan sektor swasta untuk upaya mitigasi ini sendiri, Pak? Kita sering ini Mbak, rapat koordinasi yang 5 sektor tadi itu kita undang, katanya sebabnya 5 sektor ini kan menjadi sumber data kita dalam penyusunan
atau melihat penurunan gas rumah kaca tadi itu. Dari data-data ini sebenarnya kita bisa melihat semacam itu. Untuk kerjasamanya sebenarnya kita itu sekarang kan lagi pengelolaan sampah ya. Nah kita juga kemarin bekerjasama dengan perguruan tinggi lah katakanlah gitu, memasukkan di KKN tematik dalam hal pengelolaan sampah di situ katakanlah itu. Ini kan sampah ini kan salah satu juga penyumbang ya Pak. Misalnya gas metan katakanlah gitu kan, itu kan juga harus dikendalikan semacam itu. Plastik yang sekali pakai katakanlah gitu itu harusnya juga dikurangi semacam itu. Dan kemarin juga kita baru istilahnya baru proses juga dengan Korea ya Pak Patri ya, nanti beliaunya lebih tahu katakanlah gitu tentang pengelolaan sampah yang nanti di situ ada tempat pengelolaan sampah yang ada di Bantul ya, di Catur Harjo ya Pak ya. Ini baru tahap pertama sih sebenarnya. Begitu Mbak. Baik, seperti itu. Nah, saya mungkin ke Pak Tri, Pak. Monggo, tadi sudah dijelaskan oleh DLHK seperti itu terkait dengan bagaimana ada 5 sektor yang memang saat ini menjadi fokus juga. Lalu upaya-upaya yang memang DLHK sedang upayakan saat ini dalam pengendalian emisi gas rumah kaca. Nah, kalau dari Pemda DIY, untuk kebijakannya Pemda dalam menghadapi perubahan iklim global ini seperti apa, Pak? Ya, tadi Pak Samsud sudah menjelaskan yang sulit-sulit. Saya tinggal yang mudah-mudah saja, yang elementer saja. Yang pertama tentu kalau kita bicara soal gas rumah kaca, kita di sini mungkin memahami. Tapi bagaimana masyarakat yang di luar nggak bisa membayangkan gas rumah kaca ini apa? Jadi perlu kami sampaikan bahwa gas rumah kaca itu bumi ya. Bumi itu ada selubung gasnya. Kalau kita gambarkan lebih sederhana saja, yang sering kita rasakan, kalau kita mau hujan, kemudian ada mendung, itu biasanya kita kan gerah, sumuk, meningkat suhunya. Lebih luas lagi, bumi itu kalau ada gas-gas yang dihasilkan oleh kendaraan dan sebagainya, pabrik dan sebagainya, menyelimuti bumi secara keseluruhan. Nanti juga kita seperti diselimuti gitu ya. Anget, panas ya. Saya masih ingat ketika saya kuliah tahun 80-an, itu begitu sampai Ring Road Utara, ke utara sedikit Besi, itu sudah tercep dingin gitu. Sekarang sampai Kalurang pun nggak dingin gitu. Berarti ada peningkatan suhu bumi. Kita rasakan itu. Dulu kalau dari Jogja ke Semarang sampai Ungaran itu sudah panasnya luar biasa. Jakarta itu juga panasnya luar biasa. Sekarang hampir sama antara Jogja, Jakarta, Semarang, Surabaya, selisihnya itu nggak bisa kita rasakan. Karena juga ada efek kenaikan suhu tadi. Nah, kenaikan suhu itu efeknya sangat-sangat luar biasa. Ada binatang yang toleransi suhunya hanya sekian derajat sampai sekian derajat. Begitu lebih punah. Tumbuh-tumbuhan juga begitu lebih punah. Jadi efeknya panjang. Di pantai utara saat ini di Pekalongan dan sebagainya sudah banyak rob. Desa-desa tepi pantai itu sudah hilang. Karena apa? Air laut tambah banyak. Mengapa air laut tambah banyak? Gunung-gunung es mencair, ya melebelnya sampai Indonesia gitu, yang mencair di Eropa sana, kan air kan berhubungan terus samudranya sampai ke Pekalongan. Jadi kalau di masyarakat kita mungkin belum begitu merasakan ya. Tapi teman-teman di pantai utara sudah merasakan. Kalau kita yang kita rasakan barangkali ya kok tambah sumuk. Dulu itu jarang sekali mobil yang dengan AC itu jarang sekali, kecuali mobilnya Pak Nur gitu ya. Sekarang kalau nggak naik mobil AC sudah karu-karuan rasanya. Nah, sehingga dalam konteks yang lebih makro, lebih besar, Pemda DIY sudah menyusun rencana pembangunan jangka panjang. Namanya sudah panjang, sehingga masa lakunya adalah 20 tahun. Dari tahun 2025 sampai 2045. Untuk menyongsong Indonesia Emas. Nah, ada 45 indikator
untuk menyongsong Indonesia Emas. Dari 1 sampai 45. Nah, indikator ke-45 ini adalah menurunnya efek gas rumah kaca. Ada persentase tertentu yang harus kita jaga dari tahun ke tahun sampai tahun 2045 harus turun. Nah, ini bukan suatu yang gampang ya. Datar saja sulit. Apalagi harus turun efeknya. Karena proses industri, kemudian transportasi dan sebagainya itu kan luar biasa. Sehingga kita harus bersama-sama dengan masyarakat untuk sadar betul bahwa ancaman kenaikan suhu bumi akibat efek gas rumah kaca ini sungguh luar biasa. Hampir setiap rumah sekarang ini kan paling tidak pakai kipas angin, kalau nggak pakai AC. Jarang rumah yang tanpa kipas angin. Lain dengan rumah zaman dulu, jendelanya memang dibuat besar-besar, tanpa kipas angin, tanpa AC pun sejuk. Nah, ini tadi yang disebut Pak Samsu, ada gedung yang berkonsep green building, kita gelurakan lagi untuk bisa dibuat oleh pemerintah maupun masyarakat. Seperti itu. Kalau sejauh ini strategi yang diterapkan Pemda DIY seperti itu Pak Tri dalam pengendalian emisi gas rumah kaca di DIY seperti apa? Ya. Dari sisi transportasi misalnya, mungkin agak jauh ya. Mengapa ada kebijakan pendidikan dengan sistem zonasi? Itu salah satunya ngefek di gas rumah kaca. Kalau perjalanan dari rumah ke sekolah itu jauh, emisinya kan tinggi. Nah, kita dekatkan siswa dengan sekolahnya. Itu salah satu yang kelihatannya nggak berhubungan, ternyata berhubungan. Contohnya seperti itu. Kita juga mengajak masyarakat untuk ya kalau mempunyai aktivitas di bawah 500 meter ya jalan kaki lah. Ya. Jangan sampai cuma ke masjid 100 meter ngeslah motor. Beli rokok ke warung sebelah ngeslah motor. Jangan sampai seperti itu. Jadi ini bareng-bareng kita jaga. Seperti itu. Berarti hal-hal kecil itu yang ternyata bisa mengurangi. Dari yang kecil-kecil itu kan jadi besar. Jadi besar seperti itu. Minum misalnya, kalau pakai gelas itu lebih ngewongke daripada hanya pakai botol plastik gitu. Sekali pakai seperti itu. Apalagi cangkir keramik, kopi hangat, jangan sampai kopi kok hanya pakai kertas, gelas kertas yang sekali pakai, jangan seperti itu. Oh baik. Hal-hal yang kecil itu kita perhatikan. Biar lebih efisien ya Pak penggunaan untuk rumah tangga. Jangan hanya mengejar praktis dalam jangka dekat, tapi juga kemanfaatan dalam jangka panjangnya. Itu dia tadi ya. Kalau Pak Nur sendiri Pak dari Dewan seperti itu melihat apa yang dilakukan upaya dari DLHK, dari Pemda DIY sudah banyak strategi yang dilakukan gitu kan ya, termasuk untuk menyadarkan masyarakat juga untuk pentingnya mengurangi penggunaan sampah, menggunakan barang-barang yang lebih efisien seperti itu. Kalau dari Dewan sendiri sejauh ini apakah ada pembahasan seperti itu tadi yang sudah disampaikan oleh Pemda dan juga DLHK Pak? Ya, pasti Mbak. Jadi begini, kan isu ini sudah menjadi isu global. Isu global. Karena sepanjang dunia ini ada dihuni manusia dengan berbagai kesibukan, ini tentu itu akan ada beberapa kegiatan yang berdampak terhadap gas rumah kaca. Terutama CO2 yang memang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Nah, upaya-upaya itu sudah dilakukan tentu karena ini harus terus. Tadi disampaikan oleh Pak Tri, ini harus jangka panjang sekian puluh tahun dan itu terus-menerus harus dilakukan. Pak Samsu sudah menyampaikan bahwa ini yang harus termasuk sampah, nanti hijau, nanti ruang-ruang terbuka hijau, ini kita dorong. Kalau kami dari DPRD ini tentu kami akan lebih mendorong kepada terkait dengan nanti regulasi-regulasi yang untuk menguatkan itu sudah di beberapa contoh, nanti kita munculkan regulasi berupa perda-perda untuk mendukung itu. Terus kemudian nanti penganggaran juga tentu kita akan dorong. Nah, kalau dari aspek pengawasan kami juga beberapa waktu lalu kita
turun juga Pak Samsu di lingkungan ini juga mohon perhatian terkait dengan sampah. Ini yang ngeri sampah. Isu sampah ini nanti sangat berhubungan sekali dengan gas rumah kaca. Iya. Baru ditimbun saja di situ dalam timbunan sudah mengeluarkan gas metan. Setelah itu ditimbun, sekarang solusinya harus ada pembakaran. Nah, kalau pembakaran itu yang dilakukan oleh pemerintah dengan sistem yang benar itu oke. Tetapi kita kemarin ketika di DIY di TPA Piungan itu kita menemukan beberapa ada 50 lebih itu pembakaran sampah yang itu secara liar. Asapnya begitu ini, wah ini ngeri. Oleh karena itu tentu kalau dari aspek pengawasan hal-hal yang seperti itu harus segera ditangani. Ini permasalahan serius yang harus ditangani di sana. Sehingga harapan kami di DIY ini yang daya tariknya untuk bermukim di DIY ini kan sangat tinggi. Nanti jangka panjang tata ruang ini juga harus tetap ditata. Termasuk untuk salah satu untuk mengatasi itu kan juga adanya tumbuhan-tumbuhan hijau, kawasan-kawasan pertanian. Lahan sawah dilindungi, ini juga harus tetap dijaga betul, ketat betul pemerintah dalam rangka mengawasi itu. Kemudian penataan ruang di DIY ini untuk kawasan industri ini sudah ada di Piungan, tetapi sambat ini juga belum bisa dimaksimalkan. Ada beberapa industri kita yang masih di luar itu. Bahkan hari ini tadi ada peristiwa. Tadi pagi kebakaran yang garmen itu, Mataram Tunggal Garmen itu sampai beberapa jam. Ini asapnya. Apakah di situ wilayah kawasan industri? Bukan, itu wilayah pemukiman. Nah ini tentu kami dari aspek pengawasan kita mendorong kepada nanti pemerintah daerah istimewa Yogyakarta agar mulai melakukan kawasan-kawasan yang memang itu pemukiman tidak layak untuk industri agar nanti ditegakkan. Baik, ini pembahasannya sudah cukup menarik seperti itu. Nanti kita akan lanjut lagi, pemirsa jangan kemana-mana. Tetap saksikan podcast pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah sesaat lagi. Kembali dalam topik bahasan kita di podcast ini adalah penanganan perubahan iklim dan pengendalian emisi gas rumah kaca di DIY. Nah, kita tahu bahwa di DIY masalah sampah, pembangunan industri, transportasi yang semakin banyak, ini sudah diupayakan sedemikian rupa dari dinas, dari Pemda, dan juga dari Dewan selaku pengawasan seperti itu. Nah, kita juga kembali ke masyarakatnya ini ya. Masyarakat ini juga kadang sudah diberitahu gitu kan ya, ayo kita kurangi sampah, terus menggunakan transportasi sebaik-baiknya. Kalau jauh boleh menggunakan transportasi, tapi kalau dekat tadi yang seperti Pak Tri bilang 500 meter jalan aja nggak apa-apa deh gitu. Kalau kita karena lihat hobinya Pak Tri bersepeda. Kalau kita lihat di luar negeri mungkin banyak orang berjalan kaki seperti itu gitu kan ya. Kenapa kita tidak terapkan di Yogyakarta juga untuk budaya tersebut, dan nantinya kita juga bisa melakukan upaya lebih lagi agar nantinya untuk pengendalian emisi gas rumah kaca ini bisa terkendali terutama di daerah istimewa Yogyakarta seperti itu. Nah Pak Samsu, untuk langkah-langkah yang dilakukan Pak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ini sendiri dalam pengendalian ini gimana? Iya, selama ini Mbak, kita untuk langkah-langkah tadi itu banyak kita mengadakan edukasi ya ke sekolah-sekolah. Kita kan punya nih sekolah adiwiyata katakan gitu. Nah di situ kan salah satunya ada mensosialisasi tentang emisi gas rumah kaca tadi itu. Nah di situ syukur-syukur dulu itu ada setiap sekolah itu Pak
Pak Tri, ada solar cell. Pada waktu itu sudah dilakukan. Itu apa? Untuk menghemat listrik. Listrik kan ditarik panjang lagi lah. Sekarang untuk menyalakan listrik butuh berapa BBM, berapa gas fosil tadi itu ya itu kan bisa, apalagi kalau di Jogja kan untuk tenaga suryanya kan ini harus ini Pak ya, sebabnya kalau melihat kajian itu bisa dilaksanakan di situ semacam itu. Dan juga kita mengadakan kampanye-kampanye yang melibatkan tokoh-tokoh dari masyarakat atau tokoh-tokoh yang ada di daerah untuk menyampaikan bagaimana untuk cara-cara atau yang tadi disampaikan Pak Tri itu dengan cara kecil lah yang ada di situ. Ya misalnya kalau di taraf OPD ya penggunaan kertas ya harus dikurangi lah katakanlah gitu, semacam itu. Terus penggunaan AC katakanlah gitu harus dikurangi, atau suhunya mungkin tidak di setel 20 gitu ya Pak ya, semacam itu. Hal itu sebenarnya kalau kita sudah kita yaitu tadi punya program yang Kampung Hijau semacam itu, yang skalanya kan di kelurahan ya. Di kelurahan itu ya sudah dan itu mendapat dana Pak dalam hal pengelolaan itu. Nah, itu kan juga dukungan dari Pak Tri tadi itu semacam itu, menciptakan kampung itu kampung yang ramah lingkungan lah semacam itu. Sebenarnya itu aja sih Mbak gitu. Kalau dengan OPD lain ya kita menganjurkan supaya yaitu tadi ada suatu kebijakan yang misalnya tiap hari Jumat atau bersih-bersih lingkungannya, atau kalau bisa lagi ada semacam imbauan semacam bahwa hari Jumat itu wajib olahraga atau wajib bersepeda atau wajib jalan kaki untuk ke kantor katakanlah gitu. Itu kan lebih smooth lagi kan. Saya kira itu Mbak yang sekarang kita hanya menghimbau sama mencontohilah program yang kita sudah susun yang ada ke Kampung Hijau tadi itu semacam itu. Kalau Kampung Hijau ini sendiri sejauh ini seperti apa Pak realisasinya yang sudah diterapkan di beberapa wilayah, mungkin sejauh ini seperti apa? Kalau kita mengevaluasi itu sambut positif sih di situ, dan mereka juga bisa menambah ekonomi juga di situ. Misalnya di pengelolaan sampah tadi itu ada pemilahan gitu kan, bank sampah semacam itu. Terus ada lagi misalnya di situ ada lahan yang tidak terpakai, terus mereka pada nanemin pohon-pohon yang produktif katakanlah gitu, atau itu bisa pakai pakai ember atau pakai semacam itu, nanti bisa menghasilkan misalnya lombok katakanlah gitu kan, daripada sekarang mahal-mahal. Itu hal-hal yang sederhana Mbak semacam itu gitu. Dan di situ juga dicontohi juga ada pemakaian solar cell yang di situ bisa disambungkan ke penerangan jalan lah, khusus penerangan jalan semacam itu. Kalau dari dinas sudah mengupayakan hal tersebut untuk mengajak masyarakat, kalau dari Pemda sendiri Pak Tri untuk bisa masyarakat tuh terlibat ya dalam mengatasi perubahan iklim di DIY ini sendiri. Langkahnya sejauh ini dari Pemda seperti apa? Seperti misalnya di Dinas Perhubungan, kita menyediakan yang disebut Trans Jogja. Itu fasilitas publik yang disubsidi oleh Pemda DIY agar supaya mengurangi penggunaan transportasi pribadi. Itu tiap tahun kami dibantu Pak Nur hampir 100 miliar untuk subsidi Trans Jogja. Sehingga masyarakat cukup dengan Rp3.000, atau bahkan kalau pelajar lebih murah lagi, bisa naik Trans Jogja keliling bisnya bagus, sejuk gitu ya, keliling DIY. Itu contoh dari sisi transportasi kami menyediakan bis Trans Jogja. Kemudian dari sisi transportasi pula kita sudah walaupun belum banyak ya menyediakan bis yang dengan tenaga listrik. Yang walaupun belum sampai puluhan, tapi ini inisiasi rintisan. Juga ada becak listrik ya, seperti itu tentang transportasi.
Kemudian tentang penanaman pohon kita dorong, ya. Bahkan sampai tingkat KUA. Oh ya, calon pengantin. Calon pengantin ya? itu wajib menanam ya, pohon. Iya. Ataupun juga ada yang di Kulon Progo itu wajib menebar benih di ikan ya? di sungai. Itu contoh-contoh bagaimana kita mendorong masyarakat agar supaya peduli terhadap lingkungannya, seperti itu. Contoh-contoh kecil tadi kalau dilakukan oleh banyak orang menjadi berarti. Dan edukasinya yang penting itu. Ya, itu, tapi sejauh ini apakah itu sudah cukup efektif Pak? Ataupun ada hal lainnya yang bisa didorong masyarakat agar, ayo mungkin tadi untuk masalah sampah sekarang di Jogja kita sudah tidak menemukan lagi tuh sampah-sampah yang berceceran di jalan seperti itu. Untuk yang lainnya Bapak? Ya, kalau ada prinsip mencegah lebih baik dan lebih mudah daripada mengobati, untuk lingkungan hidup pun seperti itu. Jadi mencegah kita mengeluarkan emisi itu lebih murah dibanding kalau emisi sudah dihasilkan kemudian harus dikelola, itu lebih mahal. Sehingga barangkali ngirit energi, menghemat energi. Kalau nggak benar-benar penting, nggak usah melakukan sesuatu. Kalau nggak perlu pergi-pergi, ya di rumah saja. Pakai HP saja kan cukup gitu ya. Nah, kalau mau pergi, jangan pakai mobil sendiri, pakai angkutan umum. Kalau pakai mobil sendiri, ya tentu jangan sendirian, tapi 2 orang, 3 orang. Kalau cuma sendirian ya pakai sepeda, pakai motor, seperti itu. Caranya seperti itu. Dan hal ini kalau sudah menjadi kebiasaan, masyarakat nyaman kok. Ya. Dan nanti tidak ada pengeluaran yang tidak perlu dikeluarkan oleh rumah tangga, oleh individu untuk energi yang mestinya bisa dihemat. Jadi energi itu memang mestinya harganya mahal. Saya itu orang yang nggak setuju kalau BBM murah. Mestinya BBM itu mahal. Supaya orang nggak gampang membakar BBM. Listrik itu mestinya juga mahal. Harusnya seperti itu. Supaya kita tidak serta-merta menghambur-hamburkan energi listrik, BBM dan sebagainya. Itu kalau menurut saya dari kacamata kelestarian lingkungan. Tapi kalau dalam kacamata ekonomi industri ya kudu murah kan begitu. Ini harus kita seimbangkan. Titik temunya di mana? Gitu. Berarti dari yang terkecil dulu dari rumah gitu ya. Dari Pak, rumah ya dari banyak rumah. hal yang bisa kita hemat. Kalau tidak diperlukan listrik dimatikan. Listrik kan ada yang LED ya. Ganti dari yang pelentong biasa ke LED itu kan bisa mengurangi daya yang luar biasa dan lebih sejuk, tidak panas gitu. Seperti itu. Saya setuju kalau yang bis listrik itu nanti bisa diperbanyak loh Pak. Iya. Kalau misalnya masyarakat peminatnya besar pasti kita perbanyak. Kalau masyarakat lihat itu ada selain Trans Jogja bis warna ungu gitu kan ya, apalagi masih gratis sekarang ya Pak ya, tinggal nge-tap aja terus keliling Jogja naik bis listrik bisa. Gitu. Itu kan jadi pengalaman menarik ya, apalagi di Jogja gitu. Ini informasinya mungkin bisa lebih diperluas masyarakat biar paham kayak gitu kan ya, biar ayo kita ke transportasi umum gitu yang sudah disediakan gitu. Oke, mungkin saya ke Pak Nur tadi, Pak Tri juga sudah mengatakan Trans Jogja juga sudah dialokasikan hampir 100 miliar dan masyarakat cukup membayar 3.000 aja udah bisa berjam-jam keliling Jogja seperti itu. Nah, kalau dari Komisi C DPRD untuk mendorong anggaran alokasi dana yang lain mungkin untuk memadai program-program penanganan perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca di daerah seperti apa Pak Nur? Jadi gini Pak, secara umum memang ini soal gas rumah kaca ini menjadi sangat besar, tetapi harus dilakukan dari yang kecil-kecil itu, dari yang kecil, dari rumah mulai tadi, dari keluarga, termasuk contohnya saya itu perokok tapi sekarang nggak ngerokok. Rokok ini juga mengganggu, rokok ini juga mengganggu. Iya, jadi asapnya kan juga mengganggu. Oleh karena itu ini harus dilakukan secara masif, memberikan penyadaran kepada masyarakat. Dan kalau tadi saya bilang itu ada industri-industri. Sebenarnya satu industri ini kalau dibanding dengan rumah tangga yang sekian ini lebih bahayanya yang muncul lebih banyak yang rumah tangga. Karena rumah tangga ini kayaknya kecil, tapi kali masif. Ya, oleh karena itu memang penanganannya harus secara masif. Kalau dukungan anggaran kita dari anggota dewan juga ada anggaran aspirasi yang juga ada
kita ada lakukan sosialisasi. Kemudian juga ada anggaran alokasi yang juga untuk tanaman untuk hijau. Ada alokasi anggaran juga yang dari aspirasi itu untuk ruang terbuka hijau. Ini jadi memang sudah kita lakukan, tetapi tidak bisa berhenti seperti itu, harus dilakukan secara terus-menerus ini dan masif keseluruhan, tidak bisa hanya instan-instan yang dilakukan. Jadi dukungan anggaran tentu, apalagi kaitannya dengan kalau disampaikan Pak Tito tadi di perhubungan, di Jogja ini harus sudah siap ketika nanti akan ada 2 pintu masuk tol, exit tol yang ada di DIY ini nanti. Populasi kendaraan yang masuk di sini akan luar biasa. Oleh karena itu memang secara terus-menerus kita harus tetap menata kawasan ruang daerah istimewa Yogyakarta ini akan tetap terjaga. Daerah-daerah yang memang tetap harus itu menjadi kawasan hijau tetap diteruskan untuk hijau, karena CO2 ini yang nanti bisa menetralisirkan tanaman, ya, Pak. Diserap. Ya, diserap menjadi gas O2. Oleh karena itu tentu itu hal yang seger kalau di bawah pohon seger. Nah, kalau sekarang di kota kan sudah menemui pohon aja udah sulit. Nah, perlu nanti juga dukungan mungkin perda yang lebih detail lagi untuk satu rumah yang katakanlah luasannya lebih dari 500 meter. Ini untuk bangunan permanennya yang tembok ini harus cuma sekian, tetap ada sisakan ruang terbuka hijaunya agar nanti ada tanaman-tanaman pemanfaatan lingkungan yang itu tetap tumbuh seperti ini. Kalau ini hijau, palsu ini ya. Ini palsu ini. Ini palsu. Kalau ini benar, ini benar. Apalagi menurut ceritanya kalau tanaman seperti ini menyerap racun. Racun. Nah, ini yang harus didorong di dalam keluarga. Ketika di keluarga banyak tanaman yang nanti untuk bisa menyerap gas-gas CO2 itu menjadi ini kan. Kalau itu dilakukan masif, panasnya tidak seperti ini. Baik, kalau sejauh ini Komisi C dalam melibatkan masyarakat atau pemangku kepentingan seperti itu, Pak, dalam perumusan kebijakan dan regulasi untuk mendukung aksi iklim di DIY seperti apa? Ya sudah, kita kan termasuk penetapan kawasan geopark, ya perlindungan hutan, cagar alam itu agar tetap terjaga. Dalam bentuk regulasi kita sudah menetapkan itu. Jadi kalau dalam bentuk anggaran tadi sudah saya sampaikan juga, kita ketemu langsung dengan masyarakat, konstituen, ada sosialisasi pengelolaan sampah yang benar, karena kalau di kampung-kampung ini kan memang ada masih sampah itu nggak begitu masalah. Kalau di kota masalah karena tidak punya lahan. Kalau di kampung-kampung itu ada ditimbun. Tetapi cara menimbun itu pun harus benar. Kalau yang itu residu berupa plastik ya jangan ditimbun, karena justru itu nanti menyimpan apa itu yang nanti bisa sampai anak cucu kita. Kalau yang dibakar ya pembakarannya juga yang benar kan gitu. Ini itu sudah kita lakukan pada beberapa kegiatan, kita turun di masyarakat, di kelompok masyarakat untuk sosialisasi terkait dengan itu. Mungkin saya ke Pak Samsu, Pak, menyadarkan masyarakat untuk melakukan hal kecil itu yang mungkin dilakukan DLHK gitu kan ya, saat ini terjun ke masyarakat untuk sosialisasi, itu susah nggak sih Pak? Apalagi kan mungkin di kota yang memang tidak punya lahan seperti itu, bagaimanakah upayanya agar masyarakat juga bisa terdorong untuk mungkin tadi yang seperti Pak Samsu jelaskan, menanam bibit-bibit yang mungkin cabai ataupun yang lainnya, hal-hal lain yang bisa dilakukan masyarakat di Yogyakarta ini sendiri. Ya, kita memang gini ya, selama ini kan kita melihat informasi-informasi itu ya, itu ya dari bawah katakanlah gitu. Kita kan sering koordinasi ya sama teman-teman di kabupaten kota, dan di kabupaten kota juga koordinasi juga sampai di kelurahan, kelurahan sampai ke pedukuhan, dan pedukuhan sampai ke masyarakat. Sebenarnya kan yang kita dorong sekarang ini itu yang mau dulu aja gitu kan. Yang mau dulu aja Pak, yang untuk merubah itu dulu katakanlah gitu kan. Nah, sebabnya apa? Kalau orang tidak mau kan
sulit banget. Nah, yang ya kami yakin gitu loh dengan filosofi DIY Pak ya, Memayu Bawono tadi itu, saya kira tertanam juga lah di masyarakat kita itu. Dan itu kan ya kita begitu Mbak, kita ada semacam penyaringan tadi itu. Oh ini di sini sudah siap dalam hal ya kemauan tadi itu, terus fasilitas, dan yang penting itu yang mau kita garap dulu itu sudah mau dulu katakanlah gitu. Dan juga ya memang susah sekali sih sebenarnya ya. Sebenarnya masyarakat ini sebenarnya juga dia itu sudah melakukan, tapi tanpa sadar juga yang dingendikake Pak Tri tadi itu. Misalnya sekarang lampu aja sekarang udah tidak pakai neon ya, sekarang udah pakai LED semacam itu. Terus sekarang juga misalnya yang dulu menggunakan kertas untuk buntel sekarang ya sudah sampai wadah katakanlah gitu, wadah yang bisa digunakan lagi, dimanfaatkan lagi. Hal-hal itu Mbak sebenarnya. Gitu. Tapi kita gencar kok di dalam itu. Di tempat kami kan juga ada yang menangani itu sendiri katakanlah gitu untuk meningkatkan. Tapi kami itu yang kita push itu sebenarnya di sektor pendidikan. Kalau pendidikan ini kan gampang ya, nanti dari anak didik ini nanti bilang sama ayahnya bisa, ayo Pak, aku dapat pelajaran semacam ini, ayo kita tiru, dan itu langkah-langkah yang baik sih. Sebenarnya kalau kita itu melihat lingkungan itu mencegah itu lebih ngirit Pak ya, daripada sudah memulihkan gitu loh. Misalnya yang digendaki Pak Nur tadi itu, pengelolaan sampah itu mahal banget. Padahal kalau kita beli tas kresek murah ya Pak Nur, paling hanya berapa katakanlah gitu, hanya 200 gitu. Tapi mengelola ini plastik ini untuk menjadi misalnya dijadikan bahan RDR itu yang bisa untuk pengganti batu bara yang untuk di pabrik semen katakanlah itu biayanya tinggi sekali Mbak, semacam itu. Hal-hal itu sih sebenarnya gitu. Oke, dari masyarakat itu sendiri jadi menggunakan lebih efisien lagi gitu kan ya. Betul. Biar nantinya yaitu mencegah lebih baik daripada nantinya sudah melakukan harus mengeluarkan biaya lagi untuk hal itu ya Pak ya. Cara buangnya itu bagaimana, cara mengolahnya bagaimana kan. Padahal itu juga sudah dilakukan sosialisasi sudah jauh-jauh waktu ya, agar nantinya masyarakat juga bisa mengolah dengan baik dari rumah sebelum nanti dibuang ataupun menggunakan listrik sebaik-baiknya dan lain semacamnya. Nah, kita akan bahas lagi Bapak-bapak untuk penanganan perubahan iklim dan pengendalian emisi gas rumah kaca di DIY. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di podcast pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah. Kembali lagi pemirsa dalam podcast penanganan perubahan iklim dan pengendalian emisi gas rumah kaca di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita masuk segmen terakhir dan punya banyak harapan dan juga tantangan yang akan dihadapi dalam mengendalikan emisi gas rumah kaca, terutama untuk sosialisasikan kepada masyarakat di Yogyakarta sendiri. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Samsu dan juga Pak Tri terkait dengan tantangan yang dihadapi saat ini ya Pak ya. Untuk tantangan utama yang dihadapi dalam pengendalian emisi gas rumah kaca ini sendiri seperti apa sih? Mungkin dari Pak Samsu dulu. Ya, makasih. Kalau tantangan kan yang tadi ya tentang masyarakat. Kami mau mengutarakan yang tantangan yang kita itu lakukan sesuai dengan aturan itu tadi. Yang kita selama ini kan membuat penyusunan
inventarisasi gas rumah kaca tadi itu. Itu sebenarnya itu menjadi tantangan kami kalau nanti hasilnya kok nggak turun-turun itu yang menjadi tantangan. Sebenarnya di 5 sektor itu tadi, Mbak, sebenarnya data yang kita tampilkan itu sebenarnya kadang nggak lengkap Pak Tri, kadang ada yang lengkap, ada yang enggak. Misalnya di sektor energi nih, kita kan sulit sekali kalau minta data masalah kebutuhan BBM itu berapa. Terus juga di penggunaan listrik rumah yang ada di DI itu berapa katakanlah gitu. Nah, terus juga misalnya di sektor industri, Pak, itu juga kita sangat kesulitan dalam hal dapat informasi tentang data penggunaan BBM tadi itu berapa sih gitu loh. Nah, kalau yang selama ini stabil itu di sektor pertanian sama sektor kehutanan sebabnya yang melakukan kita. Jadi kita tahu data tutupan lahan, terus penggunaan pupuk organik itu terus pengomposan itu ada semacam itu. Nah, hal-hal itu sebenarnya data-data itu, Mbak, itu kan menjadi nanti ditangkap oleh pengambil kebijakan yang atasnya, katakanlah gitu. Semacam kayak dokter kalau informasi lengkap itu kan, oh ini obatnya langsung ini, katakanlah gitu. Nah ini yang kita terus update ya Mbak ya dalam hal tantangan supaya setiap instansi atau setiap yang kita dimintai data, katakanlah bisa secara tepat dalam hal mengasihkan. Jadi kita nanti bisa merekomendasi dalam hal kebijakan yang akan mau dilaksanakan, aksi mitigasi apa yang harus dilaksanakan dalam tahap-tahapan itu, semacam yang tadi kita kan juga sudah berencana untuk membuat pergub tadi itu ya. Yang untuk rencana aksi daerah katanya untuk penurunan emisi gas kaca tadi itu sampai 2024 kan 2025 sampai 2045 tadi itu, semacam itu. Sebenarnya tantang-tantang itu, tapi kalau yang di masyarakat ya kita terus dalam hal melaksanakan itu. Gitu, Mbak. Dari DLHK sendiri dalam memonitor dan juga mengevaluasi pengurangan emisi gas rumah kaca yang sudah diterapkan di tingkat daerah saat ini seperti apa, Pak? Ya kita kan di kabupaten kota katakanlah itu kan memang diwajibkan juga, Mbak. Itu nanti dilaporkan di aplikasi itu ya, itu langsung link ke pusat katakanlah gitu. Nah, kita tahu nih misalnya di kabupaten atau kota itu langkah-langkah apa yang di 5 sektor itu yang aktif dilakukan, dan itu kan di aplikasi itu banyak sekali ini Mbak pertanyaan atau data-data yang diminta. Sekali kita mau memasukkan aplikasi itu yang namanya itu sign mark gitu ya. Itu sudah muncul itu Mbak nanti. Misalnya penurunannya sekian, terus usahanya sekian, itu sudah semua. Nah, kita mau monitor di situ apakah kebijakan yang ada di DI atau di kabupaten kota itu sudah ada upaya-upaya begitu. Dan itu terekam di aplikasi itu. Nah, makanya kita sekarang serba enak kok, misalnya Pak Tri mau lihat ini DLH memasukkan data itu bagaimana, terus sektor apa yang aktif atau dalam melaksanakan itu ada di situ. Nah, setiap data itu akan ada semacam semacam angka katakanlah gitu, dan itu yang mengolah aplikasi di pusat. Makanya yang khusus yang gas rumah kaca ini memang betul-betul ditangani pusat sampai daerah lah. Jadi kita juga dimonitor sama
pusat juga Pak Dri ini. Saling memonitor Iya, ya. ini langkah-langkah apa, kebijakan apa, anggaran pun berapa, katakanlah gitu. Ada nanti Pak Nur di dalam aplikasi itu. Nah, hal-hal itu Mbak yang jadi. Dan itu juga bisa diakses ya Pak ya? Bisa. Baik. Kalau dari Pak Tri sendiri Pak, menanggapi dari Pak Samsu untuk tantangan Pemda DIY sendiri untuk mengatasi gas ini. Jadi tantangannya terbesar itu pada gaya hidup. Baik. Kita kecenderungan kita itu kan gaya hidupnya hedon sekarang ini ya. Ingin mendapat kenikmatan sebesar-besarnya dalam jangka waktu yang dekat. Orang mikir jangka panjangnya seperti apa. Mulai dari yang ringan-ringan saja. Sekarang penjual es teh jumbo itu kan endi-endi itu. Bayangkan Rp3.000 dapat es teh jumbo lagi. Nah wadahnya yang jumbo itu yang kita jadi masalah itu loh. Oh iya. Ngapain harus pakai es teh jumbo? Pakai gelas gitu loh. Praktis seperti itu. Tapi jangan memikirkan plastiknya itu efeknya terhadap lingkungan seperti apa. Hanya ngejar murah saja 3.500 sudah dapat hampir 350 mili ya. Males nyuci. Juga kita kalau pas lebaran malah justru di kalangan masyarakat yang terbawah nyuguh air mineral dalam gelas itu dianggap gengsi. Itu meningkatkan strata sosial mereka itu. Dengan bangga ini loh, gelasan dibanding harus mencuci dan sebagainya. Nah ini kan keliru. Nah gaya hidup yang semacam itu harus kita ubah. Lebih bermartabat lagi dalam jangka panjang. Seperti itu. Bocah SMP itu orang tuanya bangga kalau bisa membelikan motor ke sekolah. Ini khusus yang rada besar ini ya. Bangga kalau anaknya SMP udah dibelikan motor ke sekolah. Apa meneh nek mereknya Honda Ninja ya. Apa Suzuki Mio gitu ya. Itu bangga gitu ya. Bangga sekali. Motor Ninja ini. Rasa bahwa dia merasa menjadi kelas tertentu dalam masyarakat lebih meningkat. Nih gaya hidup yang harus kita ubah. Jadi sebenarnya merubah gaya hidup itu murah kok. Yang lebih bermartabat itu lebih murah dibanding yang geleleng-geleleng seperti itu. Maka Mbak, seperti itu. Jadi ya dengan tokoh-tokoh masyarakat kita bareng-bareng. Ya, seperti itu. Kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Samsu terkait dengan kelengkapan data itu, nah gimana, untuk Pak? kelengkapan data tentu di ruang-ruang strategis kita ada alat monitornya. Misalnya untuk di Bundaran itu ada alat monitor emisi yang ditimbulkan di perapatan Bundaran berapa. Kemudian di Malioboro itu termonitor terus. Kita evaluasi apakah sudah di atas ambang atau masih di bawah ambang. Seperti itu. Di titik-titik itu kita simpulkan nanti. Termasuk cemaran air sungai. Seperti apa, dari Sleman seperti apa, masuk kota seperti apa, ke Bantul seperti apa. Kualitas air sungainya. Seperti itu. Udah ada monitoringnya ada monitornya, ya Pak ya? Iya. Baik, yang telah dilakukan Pemda DIY sudah memonitoring dan tadi yang digarisbawahi adalah gaya hidupnya. Gaya hidup. Yang terkecil aja ya tadi ya Pak ya, tidak menggunakan sampah plastik seperti itu yang sekali minum buang gitu kan ya. Itu juga bisa menjadi pembelajaran kita sebagai masyarakat juga. Nah, kalau Pak Nur sendiri dari Komisi C Pak, tantangan untuk memastikan sinergi antar pemerintah daerah, legislatif ataupun sektor swasta dalam mencapai target penurunan emisi gas ini sendiri Pak. Yeah. Jadi masalah ini mungkin tidak bisa hanya diselesaikan oleh salah satu OPD atau pemerintah. Ini sektor swasta, kemudian juga masyarakat. Ini harus bersama-sama, dalam rangka ya ini targetnya hanya menekan, sebenarnya mengurangi. Kalau sampai menghilangkan gas ruang kaca itu tentu tidak mungkin. Ini hanya menekan agar nanti penekanan ini sesuai dengan mungkin pertumbuhan penduduk, kemudian
pembangunan secara fisik di daerah istimewa Yogyakarta ini tidak nanti berbanding terbalik. Artinya pembangunan dan pertumbuhan penduduk oleh laju, tetapi peningkatan gas yang ruang kaca ini bisa tetap minimal bertahan seitu. Nah, oleh karena itu upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, apalagi nanti menuju Jogja Smart Province. Ya. Ini juga tentu kalau kita Jogja provinsi yang cerdas ya, termasuk cerdas dalam rangka menekan dan mengatasi gas ruang kaca yang sekarang muncul. Nah, peran swasta dalam hal ini ya katakanlah sekarang dorongan dari pemerintah sekarang, pemerintah pusat kan sektor ekonomi didorong, tetapi ekonomi hijau. Ya, ekonomi hijau, sektor ekonomi yang tetap memperhatikan analisa-analisa dampak lingkungannya, agar nanti tidak justru menimbulkan efek buruk terhadap kesehatan dan juga munculnya gas-gas beracun di udara kita, di atmosfer kita. Dengan sekarang pasti sudah dirasakan dan itu sudah diceritakan sebelumnya, atmosfer kita itu sudah semakin menipis, ya, lapisan yang ini sudah semakin menipis dengan indikator-indikator yang tadi sudah dijelaskan. Nah, itu dia tadi kita juga sudah bisa ya menekan gitu ya, mulai dari sekarang. Setelah mendengarkan podcast ini juga bisa tambah kesadarannya lagi agar kita juga sama-sama bahu-membahu, tidak hanya dari tingkat pemerintahan daerah saja, tetapi dari yang paling bawah di rumah tangga gitu kan ya, lalu mengajak ke wilayah setempat di tingkat desa dan lain sebagainya, dan ini juga bisa berpengaruh positif nantinya dalam pengurangan dan juga pengendalian emisi gas rumah kaca di DIY. Nah, terakhir closing statement dari masing-masing, dari Pak Samsu, dari Pak Tri dan juga dari Pak Nur, nantinya akan seperti apa kolaborasi yang akan diberikan seperti itu, dan nantinya harapan kedepannya agar DIY ini juga bisa menjadi wilayah dalam pengendalian emisi gas rumah kaca. Apalagi DIY juga nanti akan di tengah kota akan punya ruang terbuka hijau seperti itu yang bisa diakses oleh masyarakat, dan ini kan juga menjadi salah satu upaya. Mungkin bisa disampaikan untuk statement terakhirnya agar kita juga bisa sama-sama mengendalikan emisi gas rumah kaca. Mungkin dari Bapak. Ya, makasih Mbak. Kami gini ngajak masyarakat secara keseluruhan ya. Kita pertama-tama baca dulu lah. Baca supaya ngerti katakanlah gitu ya. Yang kedua, setelah ngerti, kita nanti akan meningkatkan kewaspadaan atau ketahanan dalam mengatasi dampak perubahan iklim ini. Nah, kita tahu di sekitar kita itu kan banyak, misalnya ada banjir, ada longsor, ada kekeringan semacam itu dulu. Terus habis itu kalau bisa kita itu tadi nyusun semacam aksi mitigasi tadi itu. Nah, di situ mungkin ya pola sehari-hari itu yang harus kita rubah lagi, pola sederhana, pola ngirit, tidak boros katakanlah apa yang sudah disampaikan tadi. Nah, saya mengajak sama masyarakat secara keseluruhan, ayo kita hidup irit energi, penggunaannya harus sesuai kebutuhan, jangan boros tadi itu. Nah, itu akan membantu dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Ya. Lanjut Pak Tri. Ayo kita tanam pohon sebanyak mungkin. Kita kurangi sampah sesedikit mungkin. Kita gunakan energi sehemat mungkin. Terima kasih. Singkat, padat, dan ngena harusnya di masyarakat ya. Pak Nur, Pak, silakan. Tentu kalau kami tetap terus mendorong dalam hal ini DLH lingkungan hidup untuk menata perencanaan, untuk menata ruang di daerah istimewa Yogyakarta ini
dorong untuk kawasan-kawasan hijau itu tetap, bahkan munculkan lahan-lahan kosong yang itu bisa untuk kawasan hijau menumbuhkan tanaman seperti disampaikan oleh Pak Tri, karena itu solusinya untuk mengurangi gas CO2 itu adalah dengan pohon-pohon yang rindang. Jadi teruslah Pemda melakukan itu. DPRD nanti akan turut membantu memberikan regulasi untuk mendorong, mendukung terlaksananya program-program yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka nanti mengurangi dan menekan gas ruang kaca yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Yang terakhir, harapan kami kepada masyarakat bahwa sehat itu milik kita bersama. Sehat itu milik kita bersama. Jadi pedulilah untuk kesehatan orang lain, di samping untuk kesehatan diri sendiri dengan berperilaku sehat, berperilaku untuk mengurangi, menekan apapun dilakukan, baik itu di rumah tangga, industri, pemerintah, swasta, untuk mengurangi munculnya gas-gas rumah kaca yang nanti akan justru ini menjadi momok kita untuk kesehatan kita. Nah, itu dia tadi. Semoga ini juga bisa mengajak masyarakat, ayo kita sama-sama bahu-membahu dari yang terkecil di rumah, kita bisa mengurangi sampah, menggunakan listrik dengan bijak, dan juga pergunakan transportasi sesuai dengan kebutuhan. Kalau mau jalan-jalan, tenang, di Jogja punya transportasi umum yang sudah kita banggakan, ada bis listrik dan juga Trans Jogja yang bisa kita akses bersama ya. Baik, terima kasih untuk atas kesempatan hari ini dari Komisi C DPRD DIY Bapak Nur Subiantoro, dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY Bapak Dr. Andes Tri Saktiana MSI, dan juga Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLHK DIY Bapak Syamsu Agung Wijaya SEMM. Terima kasih sudah mengedukasi masyarakat, dan semoga harapan-harapan yang sudah disampaikan Bapak-Bapak semuanya juga bisa kita realisasikan bersama, terutama untuk daerah istimewa Yogyakarta. Dan pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan podcast pada hari ini yang bertemakan penanganan perubahan iklim dan pengendalian emisi gas rumah kaca di DIY. Semoga bisa menginspirasi Anda untuk Yogyakarta di masa depan. Akhir kata, saya Cynthia Rina pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.